Halo, balik lagi sama gua di ruang Bendikarism. Oke, sebenarnya di sini gue pengen sharing pengalaman gua aja sih gitu ke lu semua gitu tentang sedikit perubahan yang ada di hidup gua yang menurut gua ini bagus lah gitu buat sehari-hari kita jalani gitu. Even hidup gua nggak penting-penting amat buat lu semua, at least gue bisa share sedikit lah gitu, siapa tahu gitu kan ada bergunanya dikit dalam kehidupan sehari-hari. Kita bakal butuh yang namanya rencana. Seperti contohnya dalam satu hari kita mau ngelakuin aktivitas apa itu kan, dan target apa yang harus diselesaikan gitu. Nah, sebenarnya rencana itu bisa ngebantu untuk membuat lo lebih tertata dalam satu hari, at least satu hari gitu. Nggak harus lo buat dalam sebulan atau bahkan setahun gitu. Itu menurut gua terlalu kejauhan gitu ya. At least sehari dulu gitu lu buat rencana itu gitu kan. Ya di sini gue ambil dari skala kecil aja gitu. Dan rencana juga bisa ngebuat lo lebih fokus dalam mengerjain suatu hal apapun itu. Nah, selain itu ada juga skala prioritas yang ngebuat itu lebih spesifik. Prioritas ini harus dilakukan agar ngebuat hidup teratur dan nggak keteteran dalam mengerjakan suatu hal apapun itu. Tapi mostly orang nggak menerapkan hal tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Padahal kalau diterapkan rencana di dalam kehidupan sehari-hari kita, itu bisa berdampak baik buat lu. Bahkan better lah gitu kan. Soalnya ini salah satu yang berdampak di kehidupan gue yang sekarang. Dan itu worth it menurut gue ya. Dan semoga aja gue bisa konsisten juga gitu kan. Dan lu semua yang mulai nge-try gitu dengan ini. Nah, kebanyakan orang berpikir kalau menyusun rencana dan skala prioritas adalah hal yang rumit banget gitu. Tapi sebenarnya kita cuma perlu ngebuat list apa yang menjadi skala prioritas lu dan rencana lu dalam satu hari atau beberapa hari ke depan gitu. Nah, selain itu ada beberapa alasan kenapa setiap orang memerlukan skala prioritas dalam hidupnya. Apa aja tuh bang? Kok penasaran sekali gitu kan? Nah, yang pertama, tugas mudah terselesaikan. Seperti yang dijelaskan tadi, dengan menyusun rencana atau skala prioritas itu bisa ngebuat tugas lu terselesaikan dengan tepat waktu gitu kan. Kalau emang lu sungguh-sungguh gitu. Skala prioritas bisa ngebuat lu lebih fokus dalam mengerjakan suatu tugas yang harus diselesaikan gitu. Nah, terus ada lagi yang kedua, jauh dari stres. Saat lu udah terbiasa dengan menyusun rencana atau skala prioritas, maka tugas atau kerjaan lu bakal jadi lebih rapi. Tapi yang nggak biasa dengan menyusun rencana atau skala prioritas ini bisa ngebuat tugas lo itu numpuk karena nggak memprioritaskan yang susah dulu. Walaupun ada beberapa orang yang milih mengerjakan suatu hal itu yang mudah dulu, yang susah sih nanti gitu. Tapi balik lagi itu tergantung orangnya. Nah, dengan banyaknya tugas yang numpuk itu bisa ngebuat lo jadi keteteran dalam mengerjakan tugas. Nah, hal itu yang bisa ngebuat lo dan bisa memunculkan adanya rasa malas dari dalam diri lo sendiri itu. Terus yang ketiga, itu skala prioritas membuat rapi. Dengan membuat skala prioritas bisa ngebuat segala sesuatu tersusun dengan rapi dan pekerjaan yang diselesaikan sesuai dengan rencana. Hal tersebut ngebuat lu bakal lebih semangat dalam mengerjakan tugas esok harinya. Dengan banyaknya manfaat by skala prioritas, lu juga bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari baik dalam kegiatan sekolah maupun bekerja. Dan yang keempat gitu, enggak menunda tugas gitu. Nah, saat lu udah membuat skala prioritas, lu nggak akan menunda tugas karena lu tahu mana yang harus didahulukan. Dengan membuat skala prioritas ini juga bisa ngebuat lu lebih punya tanggung jawab yang besar terhadap tugas. Nah, itu dia sedikit pengalaman gua yang agak bisa ngerubah sedikit dari hidup gua jadi agak terencana dan terarah buat kedepannya. Ya, dimulai dari yang terkecil dulu gitu, kayak buat jadwal per hari biar lebih ketata rapi aja gitu. Emang sih buat awal-awal tuh ya agak berat banget gitu. Soalnya kan dari kebiasaan gua dulu yang hidupnya tuh nggak teratur, suka malas-malasan dan banyak hal lainnya gitu. Nah, setelah gua nge-try hidup gua terjadwal dan yang pasti butuh effort ya. Dan gua juga bersyukur gitu sampai sekarang hidup gua masih terjadwal dengan rapi dan mudah-mudahan semoga konsisten aja sih gitu. Dan semoga aja dengan lu yang ngelihat konten ini semoga aja bisa sedikit gitu. At least sedikit bisa ngerubah hidup lu gitu. Ya paling itu aja sih yang pengen gua share ke lu semua ya. Ya baik lagi jangan lupa stay on your activity, stay on your purpose, and see you next video. Bye bye.